Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Sinyal comeback Marc Marquez, Casey Stoner bedah realita di balik cedera sang rival jelang GP Italia 2026. Teka-teki mengenai kapan The Baby Alien akan kembali mengaspal akhirnya mulai menemui titik terang. Setelah insiden horor di sprint race MotoGP Prancis yang memaksanya naik meja operasi, Marc Marquez kini tengah berpacu dengan waktu. Namun, di tengah hiruk-pikuk spekulasi, legenda MotoGP asal Australia Casey Stoner muncul dengan perspektif yang provokatif dan realistis. Bukan sekedar prediksi medis biasa, Stoner membedah kondisi Marquez dengan kacamata seorang pembalap yang memahami rasa sakit luar biasa di atas motor prototipe. Menurutnya, Mugello, bukan Catalunya, adalah medan tempur yang paling masuk akal bagi sang juara dunia untuk melakukan comeback. Musim 2026 menjadi ujian mental terberat bagi Marc Marquez. Kecelakaan brutal di sirkuit Le Mans tidak hanya menghancurkan motor Desmos edisi GP26 miliknya, tetapi juga memaksa tim medis melakukan tindakan bedah pada bahu dan kaki kanannya. Tim Ducati pun telah mengkonfirmasi bahwa Marquez harus absen dari balapan utama Prancis dan seri berikutnya di Catalunya 15-17 Mei. Absennya Marquez di kandang sendiri Barcelona tentu menjadi pukulan telak. Namun bagi Casey Stoner, memaksakan diri tampil di Catalunya adalah tindakan bunuh diri secara karir. Dalam sebuah sesi wawancara eksklusif, Stoner memberikan pandangan mendalam mengenai proses pemulihan saraf dan fisik yang tengah dijalani Marquez. Stoner, yang dikenal sebagai pembalap dengan insting murni, menyoroti bahwa operasi pelepasan saraf bukanlah prosedur sembarangan. Kita bicara tentang Marc Marquez, seseorang yang ingin kembali berkompetisi bahkan sebelum lukanya dijahit, buka Stoner dengan nada sarkasme khasnya. Secara medis, setelah operasi pelepasan saraf dan pengangkatan material, tubuh butuh waktu untuk bernafas. Namun dalam dunia kita, 7-10 hari adalah waktu yang mereka anggap cukup untuk kembali ke lintasan. Stoner memprediksi bahwa seri ke-7 di sirkuit Mugello 29-31 Mei adalah target yang paling realistis. Meskipun begitu, ia memberikan peringatan keras soal kondisi saraf yang baru saja dioperasi. Batas waktu itu relatif, secara konservatif dalam 10 hari, dia bisa saja duduk di atas motor. Namun masalah utamanya bukan hanya soal tulang yang menyambung, tapi bagaimana sarafnya bereaksi. Jika saraf itu teriritasi saat dia mencoba melakukan hard braking di kecepatan 350 km per jam, dia akan merasakan nyeri hebat dan kesemutan yang bisa membuatnya kehilangan kendali tangan. Jelas pemenang 2 gelar juara dunia tersebut. Sirkuit Mugello di Italia dikenal sebagai salah satu trek yang paling menuntut fisik dalam kalender MotoGP. Dengan lintasan lurus yang sangat panjang dan rangkaian tikungan S-chicane yang membutuhkan kekuatan otot lengan untuk mengubah arah motor secara cepat, Mugello akan menjadi ujian neraka bagi pemulihan Marquez. Stoner menilai meskipun Marquez kemungkinan besar akan hadir di sana, performanya tidak akan langsung meledak. Pihak medis mungkin sudah melepaskan sarafnya untuk mengurangi gesekan yang secara teori mempercepat pemulihan. Namun, Mugello bukan tempat untuk coba-coba. Jika dia belum pulih sepenuhnya dari rasa nyeri, dia hanya akan menjadi sasaran empuk bagi Bezzecchi atau Bagnaia, tambah Stoner. Pesan utama dari Casey Stoner adalah agar publik tidak terlalu berekspektasi tinggi pada balapan comeback Marquez nanti. Stoner melihat adanya pola yang mengkhawatirkan dari performa Marquez belakangan ini, di mana ambisinya seringkali melampaui batas kemampuan fisiknya saat ini. Beberapa hari ke depan akan menentukan apakah dia benar-benar siap atau hanya sekedar memaksakan diri agar tidak kehilangan poin lebih banyak di klasemen. Catalunya sudah pasti lewat, dan itu adalah keputusan bijak. Tapi untuk Mugello, dia harus benar-benar yakin sarafnya tidak lagi berteriak saat dia memutar gas, tutup Stoner. Keputusan akhir kini ada di tangan Marquez dan tim medis Ducati. Apakah sang juara bertahan akan muncul dengan keajaiban di Italia, atau justru dia harus menelan pil pahit dan memperpanjang masa istirahatnya? Dunia MotoGP kini menahan nafas.
Kembalinya Marquez di Mugello bukan hanya soal menambah angka di papan klasemen, melainkan pembuktian apakah The Baby Alien masih memiliki sisa-sisa kekuatan untuk melawan gravitasi dan rasa sakit yang terus menghantuinya di musim 2026 ini. Sebagaimana kata Stoner, di Mugello nanti, kita akan melihat apakah yang kembali adalah sosok juara sejati atau hanya seorang pembalap yang sedang berjuang melawan tubuhnya sendiri. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ducati pincang. Tak ada pengganti Marc Marquez pada MotoGP Catalunya 2026. Atmosfer di pedek MotoGP menjelang seri Catalunya 2026 terasa mencekam dan tidak biasa. Karpet merah yang biasanya digelar untuk menyambut sang juara bertahan, Marc Marquez, kini tampak hampa. Garasi Ducati Lenovo yang biasanya menjadi pusat gravitasi perhatian dunia, kini harus menerima kenyataan pahit. Kursi sang Baby Alien akan dibiarkan kosong. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Ducati, tim dengan sumber daya finansial dan teknis terbesar di grid, secara resmi mengkonfirmasi tidak akan menurunkan pembalap pengganti. Mereka memilih untuk tampil pincang di salah satu seri paling krusial musim ini. Segalanya bermula dari sirkuit Le Mans yang kejam pekan lalu. Dalam sesi Tissot Sprint yang penuh tekanan, Marc Marquez mengalami insiden high side yang sangat mengerikan. Tubuhnya terhempas ke aspal Prancis dengan kekuatan yang sanggup meremukan mental siapapun. Namun, bagi Marquez, dampaknya lebih dari sekedar memar. Hasil röntgen menunjukkan cedera serius pada metatarsal kelima di kaki kanannya. Tak hanya itu, bahu kanannya yang legendaris namun rapuh kembali mengalami komplikasi. Marquez harus dilarikan ke Madrid untuk menjalani 2 operasi maraton pada hari Minggu yang melelahkan. Meski tim medis di Madrid menyatakan operasi tersebut sukses besar, Alien tetaplah manusia biasa yang butuh waktu untuk menyatukan kembali tulang dan asanya. Operasi sukses. Saya sungguh bersyukur atas semua pesan dan dukungan kalian. Khususnya terima kasih pada tim medis atas kerja luar biasa mereka. Tulis Marquez di akun X miliknya, sebuah pesan singkat yang mengiratkan ketegaran di tengah rasa sakit yang hebat. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa Ducati tidak memanggil pembalap penguji seperti Michele Pirro atau mencari talenta dari tim satelit untuk mengisi kekosongan tersebut? Keputusan untuk membiarkan satu unit Desmosedici GP26 menganggur di garasi Barcelona Catalunya bukan tanpa alasan. Jarak antara GP Prancis dan GP Catalunya yang hanya terpaut 1 pekan membuat proses adaptasi bagi pembalap pengganti dianggap mustahil untuk mencapai level kompetitif. Ducati tampaknya enggan mengambil resiko dengan menurunkan pembalap yang hanya akan finish di barisan belakang dan berpotensi merusak ritme pengembangan motor. Namun di balik alasan logis itu, ada pesan simbolis yang kuat. Marc Marquez tak tergantikan. Menaruh orang lain di atas motor nomor 93 milik sang juara bertahan seolah-olah menjadi tindakan yang sia-sia di mata manajemen Borgo Panigale. Dengan absennya Marquez, beban berat kini berpindah sepenuhnya ke pundak Francesco Pecco Bagnaia. Pecco kini berdiri sebagai jenderal tunggal yang harus mempertahankan martabat Ducati di tanah Spanyol. Masalahnya, Pecco sendiri sedang berada dalam performa yang fluktuatif. Konsistensi yang biasanya menjadi senjatanya seolah memudar sepanjang awal musim 2026. Kini, tanpa adanya Marquez sebagai rekan sekaligus pesaing internal yang mampu membagi data teknis di lintasan, Pecco harus bekerja 2 kali lebih keras. Apalagi, musuh di depan mata sudah sangat nyata, Aprilia. Pabrikan Noale sedang dalam masa kejayaan. Motor RSGP mereka tampak sangat dikdaya di sirkuit-sirkuit yang memiliki karakter high-speed corner seperti Catalunya. Tanpa adanya Marquez yang biasanya mampu melakukan keajaiban di sektor terakhir Barcelona, Ducati benar-benar terancam kehilangan dominasi mereka.
sirkuit Barcelona Catalunya yang akan menggelar balapan pada 15-17 Mei 2026 mendatang akan menjadi ujian terberat bagi loyalitas pendukung Ducati. Bayangkan, sebuah tim pabrikan terbesar berstatus juara bertahan namun hanya memiliki satu motor di garis start. Pihak MotoGP melaporkan bahwa Marquez telah memulai fase pemulihan yang sangat ketat di Madrid. Bagi Marquez, absen di Catalunya adalah pukulan batin yang hebat, mengingat ini adalah balapan kandangnya. Sorak-sorai publik Spanyol yang seharusnya menjadi bahan bakar baginya, kini hanya ia saksikan lewat layar televisi. Tim Ducati Lenovo telah mengkonfirmasi bahwa Marquez tidak akan digantikan akhir pekan ini. Fokus utama kami adalah memastikan Marquez memulihkan diri dengan sempurna tanpa tekanan untuk kembali lebih awal, tulis pernyataan resmi Ducati. Langkah Ducati untuk tidak mencari pengganti adalah perjudian besar. Jika Bagnaia gagal naik podium, maka poin konstruktor Ducati akan merosot tajam, memberi jalan bebas hambatan bagi Aprilia atau bahkan KTM untuk mengkudeta puncak klasemen. Namun bagi Ducati, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi sang juara dunia. Mereka lebih memilih menunggu sang alien kembali dengan kekuatan penuh daripada memberikan motor tersebut kepada pembalap yang tidak memiliki jiwa yang sama dengan Marc Marquez. Akhir pekan ini di bawah terik matahari Barcelona, kita akan melihat pemandangan langka. Sebuah motor merah yang terparkir sunyi di sudut garasi, menunggu pemilik sahnya kembali dari medan luka. Sementara itu, di lintasan, Francesco Bagnaia akan bertarung sendirian, mencoba membuktikan bahwa meski pincang, sang penguasa Italia masih punya taji untuk melawan arus dominasi Aprilia yang semakin deras. Dunia kini menahan nafas, menanti kapan sang nomor 93 akan kembali bangkit dan mengaum lagi. Sampai saat itu tiba, MotoGP Catalunya 2026 akan menjadi panggung yang terasa sunyi tanpa kehadiran sang raja. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Gigi D'Alignya salut Marc Marquez, bisa kompetitif dalam keadaan cedera, bukti talenta luar biasa. Dunia balap motor baru saja dikejutkan oleh sebuah pengakuan yang menyayat hati sekaligus mengundang decak kagum. Di tengah hingar-bingar persaingan MotoGP 2026 yang kian memanas, terselip kisah tragis dari garasi sang juara bertahan, Marc Marquez. Kabar ini bukan sekedar tentang kegagalan finish, melainkan tentang seorang pria yang membalap melampaui logika rasa sakit manusia normal. General Manager Ducati Corse, Luigi Gigi D'Alignya, biasanya dikenal sebagai sosok dingin dan kalkulatif. Namun dalam unggahan terbaru di blog resminya, pria di balik kesuksesan motor Desmosedici ini tak mampu menyembunyikan emosinya. Ia menuliskan sebuah penghormatan emosional untuk Marc Marquez yang dipastikan harus absen di GP Catalunya mendatang setelah akhir pekan yang terkutuk di sirkuit Le Mans, Prancis. Semuanya bermula Sabtu siang di GP Prancis. Marc Marquez yang tampil beringas sejak sesi latihan mengalami high side mengerikan saat sesi sprint race. Tubuhnya terhempas keras ke aspal, memicu patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya. Namun apa yang terungkap setelahnya jauh lebih mengejutkan daripada sekedar tulang kaki yang patah. Marquez mengakui bahwa kecelakaan itu bukanlah murni kesalahan teknis motor atau murni human error, melainkan kegagalan fungsi saraf di bahu kanannya. Rahasia besar yang selama ini disimpan rapat-rapat akhirnya terkuak. Marc membalap di musim 2026 dengan sebuah sekrup yang patah di dalam bahunya. Sekrup tersebut adalah warisan dari operasi dislokasi bahu di Malaysia tahun 2019. Naasnya, sekrup itu patah setelah benturan keras dengan motor Marco Bezzecchi di GP Indonesia pada Oktober 2025 silam. Sejak saat itu, setiap tikungan kanan yang ia ambil adalah pertaruhan melawan rasa nyeri dan hilangnya kendali saraf. Le Mans menghasilkan situasi yang benar-benar terbalik dibandingkan harapan kami, tulis D'Alignya dengan nada getir. Tanda-tanda pertama dari akhir pekan yang terkutuk ini muncul lewat kecelakaan mengerikan yang dialami Marc. Melihatnya terkapar adalah pemandangan yang tidak diinginkan oleh siapapun di olahraga ini.
Yang membuat Dalignya terperangah bukan hanya ketangguhan Marquez dalam menahan sakit, melainkan level kompetitif yang ia tunjukkan meski dalam kondisi fisik yang hancur. Sebelum kecelakaan di sesi sprint, Marquez sempat melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh para insinyur Ducati, memecahkan rekor lap tercepat di Le Mans pada sesi kualifikasi 1. Bayangkan, seorang pembalap dengan saraf bahu yang terganggu dan sekrup baja yang patah di dalam badannya mampu memacu motor hingga kecepatan lebih dari 300 km per jam dan menikung lebih miring dari pembalap manapun. Mark belum 100% dan sekarang kita semua tahu alasannya yang sangat menyakitkan. Lanjut Dalignya, operasi bahunya yang harus ia jalani justru makin menyoroti talentanya yang luar biasa. Jika Anda melihat penampilannya sejauh ini, meraih kemenangan sprint di Brazil dan Jerez dengan kondisi seperti itu, rekor lap terbaru di Le Mans terasa makin istimewa. Itu bukan sekedar balapan, itu adalah bukti keajaiban bakat. Bagi Gigi, apa yang dilakukan Marquez musim ini adalah anomali dalam dunia medis dan olahraga. Mark tidak hanya bertarung melawan Bezzecchi atau Bagnaia, ia bertarung melawan anatomi tubuhnya sendiri. Tepat pada hari Selasa 12 Mei 2026 silam, Marc Marquez harus naik ke meja operasi untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Tim medis bekerja ekstra keras untuk memperbaiki saraf bahunya, sekaligus menyambung kembali tulang metatarsal di kakinya. Prosedur ganda ini memaksa sang baby alien untuk menepi dari seri Catalunya yang merupakan balapan kandangnya di Spanyol. Kehilangan Marquez adalah pukulan telak bagi Ducati. Tanpa sang juara bertahan, atmosfer di pedok terasa hambar. Dalignya mengakui bahwa ketidakhadiran Mark di Montemelo akan meninggalkan lubang besar dalam strategi. Kami sangat sedih Mark tak akan bersama kami di Montemelo, ungkap pria berambut putih tersebut. Lintasan selalu menjadi tempat ia bersinar. Namun saat ini, prioritas tunggal kami adalah kesembuhannya. Kami mengirimkan doa terbaik untuk kesembuhan yang cepat dan sempurna pada sang juara kami, disertai pelukan hangat dari seluruh tim yang merindukan keberaniannya di lintasan. Kisah Marc Marquez di musim 2026 ini akan dikenang bukan karena jumlah trofi yang ia bawa pulang, melainkan karena batas kemanusiaan yang ia geser. Di mata Gigi dan seluruh dunia, Marquez telah membuktikan bahwa meskipun tulang bisa patah dan sekrup baja bisa hancur, mentalitas seorang pemenang sejati tetaplah tak terpatahkan. Kini, seluruh dunia menunggu kapan sang manusia besi akan kembali mengenakan baju balapnya, naik ke atas Desmos Edici, dan sekali lagi menantang hukum fisika dengan bahu yang sudah diperbaiki. Seperti kata Dalignya, Marc Marquez tidak hanya membalap, melainkan ia membalap dengan seluruh jiwa dan sisa kekuatan yang ia miliki. Dan itulah yang membuatnya menjadi legenda hidup yang tak tertandingi. Cepat sembuh Marc, lintasan merindukan kegilaanmu. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your